Selanjutnya kita akan menyingkap tabir dari sebuah sound yang marak diperdengungkan di sosial media. Kamu pernah dengar sound ini? Anak kapling, siapa yang nendang titiknya si Sarip? Adanya Alan pulang ngaji, kesakitan titiknya. Kalau nggak ada yang mau ngaku, nanti ditendang satu-satu. Mau? Enggak. Nangis pulang ngaji nasi Sarip, no? Ada pertanyaan di sini? Apaan? Mama nggak tahu itu apaan sih? Mama nggak tahu. Ini adalah sebuah accusation, tuduhan atas sebuah insiden dari seorang ibu-ibu yang nge-voice note di grup kompleks. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang nendang titiknya Sarip? Ini tuh tentang who done it dan siapa Sarip. Itu nanti kita akan bahas semua. Siapa yang menendang titiknya Sarip ini sebuah tuduhan keji dari seorang ibu kepada anak-anak yang sebenarnya mungkin tidak bersalah. Iya. Kenapa yang dituduh anak-anak kapling deh? Pertanyaan yang bagus ya. Anak-anak kafling ini kita asumsikan sebagai kompleks karena di kafling, bukan di pemukiman padat penduduk. Ini mungkin ada sebuah social class gap di antara kedua pihak ini. Jadi anak-anak kafling yang dianggap lebih bourgeois dengan anak-anak di luar kafling yang ternyata tuh mungkin quote unquote proletar atau masyarakat umum, masyarakat biasa yang tidak memiliki akses yang sama. Dan di sini mungkin ada sikap klasis gitu loh. Kalau misalnya ternyata anak-anak itu tinggal di kafling dan dia mendapatkan diskriminasi, ini udah klasis. Ini tuh victim mentality namanya. Ketika seorang yang merasa tidak dalam satu kelas yang sama tapi tidak punya valid opinion, akhirnya dia menyerang kelas sosial. Alan siapa deh? Alan adalah kakaknya Sarip. Jadi kalau dipanggil si Alan. Sialan by Adrian Halif. Sebenarnya Adrian Halif mungkin namanya Adrian Sarip. Terus kenapa si Alan dibawa-bawa? Padahal yang ditendang titiknya adalah Sarip. ini adalah tanda bahwa Alan itu adalah sosok yang mungkin disegani. Sosok yang mungkin menjadi tetua di antara geng-geng anak-anak kecil ini. Dia adalah yang dituakan, yang di pertuan agung. Sehingga mungkin ibunya merasa bahwa ketika dia membawa, ini adiknya si Alan. Si Sarip ini adiknya si Alan dan mungkin anak-anak itu akan takut. Namanya apa? Power abuse. Maybe, just maybe, ini adalah salah satu bentuk perlawanan dari anak-anak kafling terhadap tirani Alan. Yang selama ini mungkin dia adalah pemimpin yang tiran, pemimpin yang tidak amanah. Pertanyaan yang menjadi valid adalah sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, bagaimana mau menanggapi sifat protektif dari ibu Sarip dan Alan ini? Would you do the same? Mungkin bersikap sama ya, mau tendang-tendangnya aja semua titik-titik anak-anak itu. Nggak pakai parenting, tendang-tendang aja. Datang dari seorang guru BK itu diabolical sebenarnya. Berarti mungkin anak-anak kapling sudah pada ditendang-tendangi ya dek titiknya ya? Exactement. Karena di sini sampai saat ini tidak ada klarifikasi atau keberlanjutan dari kasus ini. Kita bisa pakai ad hominem bahwa mungkin ibunya sudah menendang satu-satu. Guys, udah jam 12.30. 3 kali tepuk pramuka. Itu yang apa? Buat si A few moments later. 12.35. Dia bilang, ya kan, gue masuk kokan. Kalau ini ternyata sekte gimana? Iya. Kalau gue bilang, kalau nggak gitu kita nggak dapet kerjaan. Bener sih, mau kabur mas. Masa mau berdiri? Kamu nggak dijelasin soal program darah ya? Dan gue nggak ada. Itu ada di kontrak, Cak. Ada di kontrak. Sumpah demi apapun itu. Hai Kak, selamat datang di Keparat, Kemampuan Percakapan Korporat. Hari ini aku bakalan ngajarin salah satu murid Keparat untuk bisa berbahasa korporat. Tujuannya apalagi kalau bukan supaya terlihat seperti orang penting. Oke, pertanyaan itu tentang bagaimana cara komunikasikan perubahan Vijasa. Awalnya itu, teman Keparat kita dibayar 650.000, terus pengen dinaikin jadi 1 juta. Gimana ngomongnya secara halus pakai bahasa korporat? Gini, teman-teman Keparat. Di sini permasalahannya adalah tentang berarti apa? Rate calibration. Nah, kata kunci yang bisa kita pakai di rate calibration berarti apa, teman-teman? Adjustment. Ayo dong, be better guys, be better. Tapi sebelum itu kita sebagai budak korporat yang baik harus apa, teman-teman? Merendah, menyembah, dan juga memapah diri kita. Dengan kata-kata apa? Ada ingat? Aku
Apa? Punten. Punten, benar banget. Di sini ya, harus ada kata punten di sini. Oke, ini adalah salah satu key role point yang harus kalian ingat ya. Ada punten dulu di awal sebelum kita ada demand alias permintaan. Ini ada kenaikan harga, berarti ada demand. Alasannya apa minta naik harga? Karena semua dihandle sendiri. Dari mulai trial, beli bahan baku, siapin peralatan, perlengkapan, setting tempat, nyiapin dan nyusun materi. Di sini beliau-beliau yang bukan sembarang beliau ini sudah menggunakan kata trial. Ini udah pas. Udah seperti orang penting. Terus juga beli bahan baku ya. Beli bahan baku. Itu salah ya, Pak? Ini salah, ini kurang tepat. Yang benar adalah procurement cycle untuk raw material. Nah, terus kita lihat lagi ada di sini siapin peralatan dan perlengkapan ini kita jadiin satu aja. Assets and equipment readiness. Setting tempat. Sebenarnya setting ini udah cukup menggambarkan bahwa kamu itu culture. Tapi setting tempat ini masih kurang niche. Yang lebih niche dari setting tempat itu adalah apa? Ada yang tahu? Apa tuh? Iya, nggak tahu. Venue configuration. Venue bukan yang Bapak baru lepas di laut kemarin, Pak? Penyu. Itu dia. Terus nyiapin dan nyusun materi ini bisa dijadiin satu ya. Nyiapin dan nyusun materi. Itu menjadi apa? Ada yang tahu? Jadi anak yang baik? Salah. Jadikan aku satu-satunya? Jadikan yang kedua. Yang benar adalah content architecture dan knowledge material structuring. So smart. Our teacher. Right. Bahasa orang penting ini, Ingat ya. Kalau kalian mau terlihat penting, pakai bahasa korporat. Nah, kalau misalnya udah kita satukan, jadi kayak gini. Hai kak, aku appreciate banget nih untuk collaboration sebelumnya. Tapi setelah aku review scope and complexity dari engagement kemarin, punten banget nih kak, ada urgent need untuk rate calibration supaya output tetap sustainable dan nggak compromising quality nih kak. Initial rate kita kan kemarin di 650.000 nih kak. Itu works well sih kak. Tapi as a pilot nih kak, untuk next deliverables, aku propose upward adjustment menjadi Rp1 juta nih kak. Adjustment ini bukan cuma tentang angka nih kak, tapi lebih ke strategic alignment dengan workload di lapangan. Soalnya kan aku full end-to-end ownership mulai dari trial and prototyping, procurement cycle untuk raw material, asset and equipment readiness, venue configuration, sampai ke content architecture dan knowledge material structuring nih kak. Kalau dihitung-hitung bandwidth yang aku allocate udah beyond standard individual capacity sih kak. Jadi Rp1 juta menurutku a more realistic reflection of value creation and workload sustainability. Hopefully proposal ini bisa di-approve ya kak ya. Tapi kalau ada concern atau mau digoyang lagi, aku boleh dicolek-colek lagi nih kak. Hanupis, sehun, semuanya nuhun. Bayangin punya hidup yang sangat terjamin, kaya raya, bergelimang harta, terus tinggal di dalam istana. Lama-lama bosen gak sih? Nah, itu yang kejadian sama Marie Antoinette. Dia minta suaminya, Raja Louis ke-14, untuk bikin miniatur desa di dalam istana. Supaya apa? Supaya dia bisa roleplay jadi rakyat jelata. Dulu Ratu Prancis Marie Antoinette tuh bosen banget sama kehidupan istana. Terlalu banyak pesta, terlalu banyak wig, mungkin terlalu banyak wig-wig juga. Terus akhirnya dia bangun satu kompleks di belakang istana Versailles namanya Hameau de la Reine. Atau kalau diterjemahin jadinya desa bohongan yang vibes-nya itu humble tapi harganya 200 miliar. Di sini dia pura-pura jadi petani, punya kambing, ayam, kebun sayur, punya keledai. Tapi semuanya tuh didekor biar tetap instagramable versi abad ke-18. Mungkin pada saat itu bikin mood boardnya belum di Pinterest ya. Bahkan dia juga punya baju versi petani couture. Kayak rich people cosplay poverty gitu. Yang paling lucu, para pelayannya juga disuruh ikutan main peran. Bayangin kerja lu bukan cuma ngelayanin ratu, tapi disuruh pura-pura miskin bareng dia. Kayak, madam, sudah waktunya kita pura-pura susah bayar token listrik. Menurutku pada saat itu pelayannya mungkin bisa protes, ini nggak sesuai SOE pak. Itu kali ya? Nah, gue nggak tahu tuh, dia main peran-peran gini tuh masuknya lembur apa dihitung loyalitas aja ya sama kantor. Intinya kalau ada yang bilang healing ke desa, pastiin dulu itu bukan desanya Marie Antoinette ya. Karena di sini bahkan ayamnya itu disuruh acting. Nah, fun fact-nya sampai sekarang Hameau de la Reine ini masih bisa dikunjungi di area Versailles. Dan masih kelihatan juga nih estetik banget buat pura-pura miskin gitu. Versi soft girl era 1780-an. Terus di belakangnya ada back sound Taylor Swift. Mungkin rakyat kayak kita nggak bisa tuh minta dibuatin desa-desaan seharga 200 miliar. Paling kita bisanya pura-pura gila kalau klien minta revisi. Ini Mas kan BUMN ya? Yes. Pinter dong. Ya ujian masuknya susah. Jabatan tinggi dong. Tinggi ya. Mau tahu dong arti dog fooding apa? Kita ada pemenggalan. Pemenggalan gimana? Biasanya kalau ini kan pikirannya terbelah-belah. Oke. Dog. Coba itu. Dog fooding apa? Oke. Mana? Oke, kita coba ya. Ini Dog menurut fooding. analisisku ya. Betul. Pakai pikiran analogi. Dog fooding. Betul. Dog anjing fooding ngasih makan. Berarti kesimpulannya ngasih makan ego client which is anjing is ego client. Betul. Enggak dong. Salah. Ya, nggak dapat 2 miliar ya? Dapat sih 2 miliar. Makasih mas. Saya kan dari BUMN saya. Sun. Yes. Selamat datang di UTBK. Ujian tertulis berbahasa korporat. Apa arti dari dog fooding? Wuf wuf. Silakan. Makanan asuh. Emang
Punten banget kak, belum koreksi dari tim Diego. It's fine because at least I have to buy makanan ASI first ya. Sri Mulat ya kakak ya? Iya. Dog fooding. Oh, Kira-kira artinya apa? oke aku tahu deh kak. Bentar. Coba ya? Oh, belum? Udah. Udah, oke. Udah. Saya tahu. Dog bunjing, pusing. Seekor anjing yang sedang pusing. Disingkat menjadi dog fooding. Enggak kok, nggak apa-apa kak. Aku cuma ngabisin itu kak menurut hubungan aku. Maaf banget. Nggak apa-apa, udah. Sampai dihapus. Kan udah kelar. Dog fooding. Coba kira-kira tulisannya gimana? Dog. Oh, gue lepasin aja ya sepatunya. Oh ya boleh, makasih. Bisa bernafas dia. Kira-kira intrusive thoughts pas lo lagi ngelakuin ini apa? Pengen gue jatuhin lagi. Semoga bener ya. Coba. Aku kan udah yang terakhir. Ya, coba. Dog funding, dog dokter, fun, food, fun. Ini pun aku salah. Food fundamental, Oke. ding odading. Dokter fundamental odading. Jadinya apa ya maknanya ini? Kesimpulannya, Mungkin boleh kak pencerahannya. dog fooding adalah menggunakan produk sendiri. Sebelum disebar ke khalayak, disebar ke internal dulu. Ini new word every day, we learn every day. Not in the world, is every day.